Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama program acara yang lagi viral. Seperti biasa bersama saya Nong Darol Mahmada dan saya ditemani oleh sebelah kiri saya Belmondo Scorpio. dan sebelah kanan saya. Saya Kajito El Kayeni. Nah, kita akan membahas tema yang ini bukan hanya yang lagi viral di Indonesia, Ya. tapi di dunia. Semua mata memandang ke Indonesia. Jadi Indonesia sekarang lagi menjadi pusat dunia. Ya. Karena hari ini hari Selasa ya, itu puncak acara dari G20 yang selama setahun ini kan merupakan di Indonesia itu rentetan acaranya itu udah dilakukan kan dari mulai Desember tahun lalu dan hari ini atau tanggal 3 sekarang tanggal berapa ya? Selasa 14 ya. 14. Sekarang tanggal 15. Ya, 15. 15 November itu adalah acara puncaknya. Jadi tadi pagi Presiden Jokowi sebagai Presiden G20 ya, itu benar nggak sebagai Presiden G20? Presidensi. Presidensi G20 itu telah membuka acara secara resmi gitu kan, yang sebelum-sebelumnya kita lihat diberitakan kepala negara itu dari mulai Presiden Amerika Biden, terus dari Uni Eropa juga, terus dari Turki, India, Korea Selatan dan lain-lain. Ya. Pokoknya grup dari G20 itu negara-negara 20 ini pada berdatangan dan kita senang gitu ya. Karena buat saya pribadi tempatnya itu di Bali gitu. Itu kayak apa ya? Setelah pandemi 2 tahun off, Bali waktu itu seperti kuburan kalau istilah di media sosial ya. Jadi kayak misalnya Kuta itu kalau kita ngelihat video-videonya itu kan seperti sepi gitu kan. Sekarang itu Bali sudah malah jadi tempat semua negara, semua orang dari berbagai negara. Nah, kita juga melihat bagaimana peran Presiden Jokowi sebagai presiden kita ya, pemimpin kita itu sangat sentral di sini. Ya. Dengan dibantu oleh tim menterinya, Presiden Jokowi telah kalau saya sih ngelihatnya itu memposisikan dirinya, beliau ini sebagai pemimpin kelas dunia, bro. Betul. Jadi kalau kita ngelihat Presiden Jokowi itu, kalau saya pribadi itu ada kebanggaan. Jadi merasa wah gue mah nggak salah nih waktu pemilu milih atau jadi pendukung Jokowi, karena sekarang terbukti ya memang luar biasa gitu kan. Betul. Nah, kita nih mau ngobrol-ngobrol soal ini. Kira-kira antusias nggak? Ini memang agak-agak kurang ini nih. Isunya itu nggak kayak yang biasanya kita suka ya. Ini kayak apresiasi lah gitu ya. Apresiasi. Gimana? Oke ya? Ya. Oke, siapa dulu nih? Senior. Senior dulu. Iya. Silahkan senior Nice, Kajito El nice. Kayeni. Oke, saya Gimana nih kamu ya, melihat betul. acara ini dan posisi Indonesia gitu kan? Ya. Posisi Pak Jokowi Ya. itu gimana gitu Ya, ya? ini memang saya setuju dengan Teh Nong tadi bahwa momen ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu kelasnya udah kelas dunia ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan baru pemimpin nasional, ASEAN, ya, gitu. ASEAN Kalau lah. ini kan kalau internasional. Kalau ini benar-benar pemimpin dunia. Jadi ini sudah pamornya sudah luar biasa. Jadi bagi masyarakat dunia, Pak Jokowi itu bukan hanya tokoh penting ya, tapi juga tokoh yang memimpin perubahan. Di tengah kondisi global yang tak menentu, ada resesi, ada ancaman ini, perang masih berkepanjangan dan seterusnya. Ada kelangkaan pangan ya, sampai di Inggris tuh kacau balau. Tapi di titik ini sosok Jokowi itu jadi inspirasi, jadi teladan. Di tengah kendali beliau, Indonesia tuh baik-baik saja sampai saat ini gitu loh. Ya, Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif, pembangunan yang berlanjut ya, meski sebelumnya agak tersendat karena pandemi ya. Penanganan pandeminya juga bagus ya, vaksinasi juga lancar dan seterusnya dan seterusnya. Itu artinya bahwa kesigapan seorang Jokowi ini ya dalam mengatur di Indonesia ini itu juga akan berdampak ke luar negeri ya. Jadi dunia global itu saling terkoneksi ya, karena perkembangan teknologi, informasi dan seterusnya.
ketika satu negara katakanlah Amerika ambruk misalnya resesi, itu Kena dampaknya ke semua ya. seluruh dunia dan sebaliknya. Begitu juga dengan Ukraina misalnya, mereka pemasok gandum ya, beberapa terbesar di dunia gitulah. Jadi ketika mereka perang, itu pasokan gandum dunia juga terganggu, katakanlah begitu. Indonesia juga begitu, istilahnya kalau Indonesia ini mengalami kegagalan, itu juga akan menambah berat beban dunia. Ketika ada negara-negara yang positif seperti Indonesia misalnya, itu menjadi salah satu penopang lah untuk memperbaiki kondisi global yang tidak menentu ini. Jadi kita patut bersyukur, benar kata Tenong tadi bahwa Jokowi ini selain menjadi tokoh yang inspiratif, juga tokoh yang menjadi panutan bagi masyarakat global. Tokoh yang tidak hanya membangun negaranya saja, tapi juga memberikan semacam harapan bagi dunia bahwa dan kontribusi terhadap dunia ya. Dan ini tandanya bahwa masa gelap atau masa resesi, masa yang nggak jelas ini masih ada harapan, masih ada tokoh-tokoh atau negara-negara yang positif, mencatatkan positif ya. Dan ini tentu saja berdampak luas bagi masyarakat global. Presidensi G20 ini juga begitu. Jadi kenapa Indonesia terpilih? Sebenarnya ada negara sebelumnya yang menyatakan tidak sanggup ya. Saya agak lupa negaranya mana itu. Kemudian ditawarkan ke Indonesia dan Indonesia sanggup gitu. Kira-kira begitu. Itu sama seperti dulu ya waktu event apa itu dulu. Itu juga begitu. Negara yang bersangkutan tidak sanggup, kemudian dilempar ke Indonesia dan Indonesia sanggup. Dan kita bersyukur karena presidennya Jokowi. Kalau presiden yang lain mungkin juga nggak sanggup juga. Karena persiapan untuk mengadakan event tingkat internasional seperti G20 itu lumayan ribet ya. Luar biasa. Tapi Pak Jokowi menyatakan siap dalam waktu yang sangat singkat ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang sukses gitu loh acaranya. Tidak ada kendala suatu pun. Dan ini menunjukkan bahwa semoga tidak ada kendala suatu apapun karena kan prosesnya masih berjalan sekarang kan. Iya, kan pembukanya sekarang ya itu sudah menunjukkan misalnya listrik tercukupi. Itu kan krusial juga. Kita membicarakan Bali, kalau kita membicarakan Jawa mungkin ya listrik ini semuanya tercukupi ya kan. Ini kita membicarakan luar Jawa dan Bali memang salah satu yang sudah siap ya sebagai destinasi wisata dan seterusnya. Tapi untuk event sebesar ini saya mendengar persiapan PLN misalnya ketika mereka menargetkan beban puncaknya tuh berapa gitu. Tapi ternyata yang event kemarin itu di bawah itu dan itu bersyukur karena itu menunjukkan bahwa jika ada kenaikan lagi itu nggak akan sampai ke beban puncak tadi gitu loh. Artinya bahwa segala persiapan yang dilakukan di sana itu sudah menunjukkan kepemimpinan Pak Jokowi, kepemimpinan stakeholder di bawahnya dalam mensukseskan acara tersebut. Kita lihat bahwa optimisme di G20 ini tidak hanya penyelenggaraan event yang sukses, tapi juga sebuah konsep masa depan. Misalnya gini, saya lihat itu ada kendaraan listrik ya di sana itu untuk menjemput. Semua untuk kendaraan operasionalnya. Operasional menggunakan kendaraan listrik. Presiden Amerika karena bawa mobil sendiri kan. Iya, mungkin ada beberapa presiden yang bawa mobil sendiri memang. Dan itu menunjukkan bahwa itu komitmen Indonesia, komitmen Pak Jokowi untuk untuk lebih fokus, untuk lebih giat kepada energi terbarukan misalnya begitu ya. Kan beralih. Prosesnya panjang ya. Indonesia misalnya masih 2060 mungkin baru bebas ini ya energi fosil misalnya. Tapi proses ke sana kan sudah dimulai. Dan di Bali di G20 ini salah satu ikon ya bahwa Jokowi dan Indonesia ya, khususnya itu ingin menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia juga sudah mulai melangkah ke sana. Meskipun baru misalnya kendaraan untuk menjemput tokoh-tokoh misalnya kan, tapi sudah dimulai. Artinya bahwa ini menjadi simbol bagi seluruh masyarakat terutama ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga masyarakat global bahwa ini memang sudah waktunya orang-orang itu berpikir ke depan, memikirkan bagaimana dunia ini hendak dibentuk ya, meskipun belum bisa keluar dari kungkungan atau kebutuhan energi fosil ya, karena perang Rusia Ukraina juga membuat batu bara kembali dinyalakan. Misalnya Jerman itu pembangkitnya sudah berhenti batu bara itu gara-gara perang, gas nggak bisa ngalir, batu baranya nyala lagi dan seterusnya. Jadi meskipun di tengah kekacauan dunia global ini Pak Jokowi sudah memulai event G20 dengan harapan yang baik, dengan visi yang baik, dengan persiapan yang matang, dan semoga ini sampai nanti akhir acara akan sukses seperti pembukaannya. Saya kira gitu. Iya. Dan nanti solusinya hasil dari acaranya itu juga kan itu yang kita tunggu-tunggu. Nah, sekarang gimana nih menurut anak muda Belmondo terkait G20?
Terima kasih Tenong, terima kasih. Saya juga beberapa hal sepakat banget tuh dengan apa yang disampaikan Mas Kajito. Nggak seru jadinya acaranya. Oh iya, jadi nggak seru. Karena kita sepakat. Karena saya lagi dukung pemerintah. Yang pengen saya apresiasi banget itu di pemerintahan Pak Jokowi adalah ketika dia menerima presidensi G20 itu kan berarti dia menerima segala konsekuensi yang ada gitu. Dan G20 ini kan kita tahu lah 19 negara dan 1 Uni Eropa dengan ekonomi terkuat di dunia. Berarti kalau ekonomi terkuat di dunia, mereka tuh punya gengsinya sendiri tuh. Termasuk kalau kita hitung-hitungan kan 100 triliun ekonomi dunia, US itu ada 25 triliun, Cina 18 triliun. Ini kan dua negara yang besar. Dan kalau kita berkaca dalam bentuk politik di Indonesia dari dulu sebenarnya, dari zaman Soekarno, kita ini kan punya gerakan non-blok. Sebenarnya kita bukan blok timur, kita juga bukan blok tengah. Jadi kita tuh tidak terlalu berpihak dan politik itu kan bebas aktif. Jadi kita tuh bisa ke US besoknya bisa ke Cina, besoknya bisa ke Rusia walaupun mereka lagi berantem. Dan itu tuh giat-giat politik yang dilakukan Pak Jokowi itu di masa-masa jabatannya selama 5 tahun. Kemudian diambil Pak Jokowi lah presidensi G20 ini berarti adalah langkah yang besar. Dan saya sepakat tuh, Pak Jokowi ini bukan lagi tokoh presiden nasional. Dia tuh kelasnya itu udah kelas dunia, luar biasa dan orang kenal itu gitu. Kembali lagi ke G20. Kalau kita perhatikan, G20 kan udah lama ya berangsur Tenong dari Desember tahun lalu sampai pembukaannya hari ini. Dan ada 4 isu utama tuh di situ tuh Mas Kajito. Yang pertama itu tuh ada terkait dengan energi terbarukan. Yang kedua ada perdamaian dunia. Yang ketiga ada ekonomi digital dan yang satu lagi resesi global. Kalau saya sedikit pengen ulik terkait dengan perdamaian dunia, kemarin juga kita pernah dengar Pak Jokowi itu datang ke negara yang sedang perang. Dua-duanya. Pertama datang ke Ukraina, pertama datang ke Rusia, dan sebagai negara yang punya gerakan bebas aktif, kedua negara ini tuh menjadi negara sahabat sebenarnya Mas Kajito. Yang tujuan Pak Jokowi itu ingin mendamaikan begitu. Mencari solusi supaya mereka nggak berkepanjangan lah, karena selain dampak global dari bahwa Rusia dan Ukraina itu adalah penghasil gandum terbesar, ini juga bicara tentang kemanusiaan gitu. Di Ukraina itu banyak juga yang meninggal dan tentara-tentara Rusia dikirim terus. Itu kan hal-hal yang sebenarnya dihindari. Dan itu tuh menjadi topik utama tuh di G20 kemarin. Dan kita tahu lah, kan Vladimir Putin juga nggak datang. Kabarnya sih dia, saya nggak tahu juga, tapi utusannya Menteri Luar Negeri. Cuman upaya-upaya yang terus dilakukan pemerintahan Jokowi, ini bukan lagi skala nasional, tapi skala internasional. Itu untuk yang perdamaian. Terus masuk yang ke energi terbarukan. Nah, ini menarik. Jadi pemerintahan Jokowi itu targetnya itu sekitar 23% energi terbarukan di tahun 2025. Dan kebijakan atau policy terkait pembuatan itu sebenarnya udah diatur tuh. Jadi kalau diperhatikan Indonesia itu punya potensi 3.700 gigawatt energi terbarukan. Sedangkan Indonesia itu cuma pakai 700 megawatt. Berarti banyak banget. Dan bahkan itu tuh yang menarik investasi asing untuk masuk ke Indonesia. Bahkan kemarin isunya adalah Indonesia tuh siap transfer listrik ke Singapura. Karena kita tuh punya pasokan energi listrik yang banyak dan Pak Jokowi itu punya policy itu tuh. Dan Indonesia siap untuk transisi energi terbarukan. Dibanding kalau kita menggunakan fosil. Kalau sejauh ini kan kita masih menggunakan fosil dan mulai transisi tuh. Kayak batu bara, minyak, itu kan polusi meningkat. Nah, isu itu juga didorong Pak Jokowi itu ke G20. Biar dunia tahu, kita bersiap hanya bukan untuk menjadi negara berkembang maju. Dan kita siap untuk jadi negara maju. Itu baru dua topik. Topik ketiga, Mas Kajito, terkait dengan digitalisasi ekonomi. Nah, ini kalau kita tarik ke belakang, tahun 2019-2020 itu kan, kita tahu lah COVID. Pembelanjaan tuh mulai turun secara antar atau tatap muka langsung. Di situ tuh, Pak Jokowi juga memperhatikan bahwa digitalisasi ekonomi harus terus didorong. Karena pandemi adalah cerminan. Saat itu tuh, apalagi anak muda, itu udah mulai cashless. Jadi mereka udah mulai nggak belanja pakai uang tunai. Jadi di dompet udah nggak ada duit ya? Di dompet udah nggak ada duit. Semuanya ada di HP. Semuanya ada di HP. Orang apa-apa, QR code. Dan itu terus didorong tuh melalui Bank Indonesia, QR code itu. Dan beberapa toko dan UMKM itu Go Digital. Itu kan program yang satu kesatuan sama pemerintahan Jokowi. Dan Pak Jokowi juga dorong itu ke G20. Walaupun kemarin sempat kritik Elon Musk bilang Indonesia perlu meratakan penggunaan internet. Dan internet mesti dipercepat gitu. Tapi kan itu terus didorong sama pemerintahan Jokowi untuk itu. Yang terakhir terkait dengan resesi global. Saya yakin lah ini info udah jauh. Ekonomi kita tuh
udah lah, naik tingkat kok. 5% sekarang. 5%. Iya. Ya, Ini juga bukan bicara tentang SDM di negara kita atau hilirisasi produk itu kita gunakan tuh produk-produk dalam negeri, pangan kita, swasembada atau hal lainnya. Ini juga kembali kepada iklim investasi yang dibangun Pak Jokowi. Ingat nggak Mas Kaji waktu Pak Jokowi itu di depan untuk IKN? Iya. Ada yang mau investasi? Presentasi. Ada yang mau presentasi, ada yang mau investasi. Iklim investasi seperti itu tuh yang dibangun pemerintahan Pak Jokowi agar investasi masuk, ekonomi stabil. Ya. Jadi Ekonomi bergerak. Jadi kalau diperhatikan dari presiden yang ada, saya jadi mengingat Pak Jokowi ini kayak sekelas Soekarno gitu. Ini menjadi hal dorongan yang luar biasa sebenarnya, Mas. Dan ini dilakukan secara komprehensif gitu dengan tim yang luar biasa. Ya. Dan Indonesia ingin membuka mata dunia bahwa kita adalah bangsa yang besar gitu. Dan saya sangat apresiasi lah dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi. Ini menarik banget ya dari paparan Bro Jito, dari paparan Belmondo bahwa di tangan Presiden Jokowi Indonesia itu maju sebagai negara kelas dunia, sebagai seorang pemimpin kelas dunia, diperhitungkan secara penuh dan benar-benar benar-benar semua itu kayaknya itu mengambil inspirasi dari Indonesia, dari Presiden Jokowi. Nah, cuma masalahnya, jadi memang di periode kedua ini tuh kita melihat Presiden Jokowi itu menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin dunia, bukan lagi sebagai pemimpin nasional ya. Nah, cuma masalahnya adalah ada kekhawatiran karena kita nanti di 2024 ini kan capres ya, pilpres, pemilu. Dan Pak Jokowi sudah tidak bisa lagi meneruskan. Dulu kalau misalnya zaman Orde Baru sih bisa dilanjutin. Sekarang kan dari konstitusi kita kan nggak bisa, hanya dibatasin dua periode. Nah, gimana Bro Jito ngelihat ada nggak kekhawatiran seperti saya misalnya, karena kan yang selama ini kita perbincangkan ya, sebenarnya yang kita butuhkan di 2024 ini sebagai pemimpin, sebagai presiden yang meneruskan seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Kalau misalnya antitesanya bisa bubrak gitu kan, bener nggak? Iya. Ya gimana bro? Betul, saya setuju bahwa presidensi G20 ini sebuah cermin ya, sebuah fakta untuk masyarakat Indonesia untuk berpikir secara kritis ya. Kalau Presiden Jokowi yang dulu dianggap oleh kadrun itu pelongo-pelongo ya, oleh nggak kelas, bahasa Inggrisnya medok dan seterusnya. Tapi dieluk-elukan dunia gitu loh, menjadi tokoh sentral yang hari ini itu paling banyak diperbincangkan di dunia. Itu artinya bahwa pencapaian ini itu nggak sembarang orang bisa loh. SBY nggak bisa. Presiden sebelumnya Gus Dur juga nggak bisa kan, apalagi sebelum-sebelumnya gitu loh. Jadi artinya bahwa apa yang dicapai oleh Pak Jokowi ini memang tidak semua orang bisa gitu loh. Ada orang khusus, Soekarno mungkin bisa waktu itu ya mengadakan konferensi yang KTT non-blok di yang Bandung. Konferensi Asia Afrika juga yang waktu itu menggegerkan dunia. Oleh sebab itu Soekarno itu sampai sekarang itu menjadi ikon dunia. Benar. Maka ketika tokoh-tokoh internasional terutama di Afrika yang datang ke Indonesia waktu itu Soeharto ya, dan nama Soekarno diberangus, itu mereka bertanya, loh, orang ini tuh yang memerdekakan kalian, orang ini yang menginspirasi kami untuk merdeka, loh kok namanya nggak ada di sini. Dulu begitu waktu Soeharto lagi kuat-kuatnya ya, mereka menyayangkan itu terjadi. Tapi di luar itu kita melihat bahwa begitu hebatnya Soekarno di mata mereka. Meskipun diredam oleh Soeharto waktu itu, dihapus bahkan ya, jadi banyak nama-nama yang dulu disebut nama Soekarno kan diganti sama Soeharto misalnya, gitu untuk menghabiskan jejak itu, menghapuskan nama Soekarno di sana. Istilahnya politik tumpas kelor. Nah, jadi nggak ada ini sama sekali. Sisanya sama sekali. Bersih. Tapi ya namanya orang besar ya, meskipun ditumpas di Indonesia, di dunia namanya tetap harum. Dan hal sama juga terjadi dengan Pak Jokowi. Kadrun itu bencinya setengah mati loh. Itu sampai sekarang mungkin mereka nggak nonton TV, nutup HP ya, karena semua yang bicarakan Jokowi gitu loh. Mereka stres sendiri. Stres. Kasihan banget hidupnya ya. Wah, ini kok orang ini kok bisa sehebat itu kan? Di sini menurut mereka ya pelongo-pelongo gitu loh. Tapi ternyata orang dunia mengeluh-elukan, mungkin stres sendiri saat ini, mungkin minum Panadol atau apa gitu ya. Karena mereka nggak bisa menampik fakta bahwa Jokowi ya tokoh saat ini gitu loh. Ketika meresmikan masjid di Solo juga Jokowi adalah tokoh Islam yang terkemuka.
ketika menjadi presidensi G20 ya, menjadi pemimpin di sana, Jokowi Jadi tokoh yang nggak juga bisa ya. dibantah. Jadi fakta ini menyadarkan kita bahwa kalau Pak Jokowi nggak ada yang lebih baik dari beliau ya, kalau bisa jangan mundur lah gitu loh. Kalau bisa diteruskan oleh sosok yang mirip-mirip gitu loh. Jangan jauh-jauh. Siapa tuh Mas? Ya. Nanti pemilu yang akan Jadi ada politisi yang menyatakan dia antitesanya Jokowi. Itu ada masalah di sini. Antitesa itu kalau bisa lebih baik, oke ya nggak apa-apa lah. Itu berarti orangnya itu harus 2 kali luar biasa dari Jokowi. Dan itu susah nyari itu. Atau kalau Jokowi kan mirip Soekarno ya, antitesanya siapa misalnya? Soeharto misalnya. Itu problem juga gitu loh. Misalnya orang ini bisa membuat pembangunan yang luar biasa, nggak hanya tol apa ya, tol langit misalnya, tol apalah, atau apa menjelajah ke Mars gitu. tol akhirat, apapun itu ya. Jadi harus presiden yang dan itu saya yakin nggak banyak yang bisa seperti itu. Jadi kalau kita memilih antitesanya Jokowi itu ada kemungkinan kalau nggak luar biasa ya parah itu, lebih jeblok. Ini terbukti dengan Jakarta misalnya kan. Nyambung, masuk. Mulai nyerempet. Kita dulu kan mencari antitesa Ahok katanya kan gitu. Yang lebih baik, yang lebih ini, pemimpin yang seiman katakanlah begitu, yang santun. Faktanya Jakarta malah mundur. Tambah macet, tambah banjir ya. Orang miskin tambah naik dan seterusnya ya. Terus apa lagi? Kali-kali kembali hitam, sampah menumpuk di mana-mana. Petugas yang biasa bersihin got karena dikurangi ya, nggak tahu anggarannya kemana. Kemudian Jakarta membuat event-event yang nggak menyentuh rakyat, tapi hanya menyentuh kelas menengah ke atas dan seterusnya. Artinya kalau kita melihat ini, jika antitesanya itu seperti itu, antitesanya seperti itu, jadi bukan lebih baik, malah lebih buruk. Iya. Ini malah hancur Indonesia gitu loh. Jadi G20 ini adalah puncak saya karena sudah di akhir-akhir masa kepemimpinan Pak Jokowi. Ini puncak kepemimpinan beliau. Kalau kita bercermin dari fenomena atau event ini, kita harus sebagai orang normal ya, kita harus bisa membuat kesimpulan. Apa iya kita nyari pemimpin yang lebih rendah atau lebih buruk dari Pak Jokowi? Atau kita nyari calon penggantinya yang minimal sama lah, minimal bisa meneruskan pencapaiannya. Mempertahankan, meneruskan itu lebih bagus. Ya. Ya. Kalau bisa nambahin, lebih baik. Itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi Ya. kalau ada. Tapi kalau tidak ya minimal meneruskan dan merawat. Nah, di antara 3 kandidat ada Prabowo, ada Ganjar, ada Anies. Siapakah yang mendekati kriteria? Nomor 2 itu. Yang nomor 2. Jadi kita nggak perlu menyebut nama. Jadi udah kelihatan lah 3 yang terkuat ini siapa yang mendekati kriteria calon yang kemungkinan bisa meneruskan. Syukur-syukur lebih baik dari Pak Jokowi. Saya pikir begitu. Iya, iya. Nah, aku mau nanya ke Belmondo nih soal kalau terkait yang acara G20 kayak gini, Bel, dan kepemimpinan Pak Jokowi mengarrange, mengorkestrasi semuanya nih event internasional ini. Untuk misalnya di kalangan kamu nih anak-anak muda, itu nyampe nggak sih? Maksudnya dibicarakan juga nggak sih? Atau kan di sini ada tema soal digital gitu kan? Itu atau mereka cuek aja? Sebenarnya hari ini ada ini ya survei tapi belum rilis, jadi kita belum tahu hasilnya. Saya juga pernah, saya mau jawab itu terkait dengan yang Tenong tanya. Sebenarnya anak muda nih kalau dibilang tahu sebenarnya, karena kecepatan sosial media atau informasi itu kan beredar cepat. Dan terus dibahas juga dan tapi kalau masalah ingin terjun dan mencari tahu lebih dalam, saya rasa kurang. Persoalannya di situ, karena ini kan forum yang negara-negara dengan ekonomi kuat dan menghasilkan jawaban terkait persoalan lah di dunia. Anak muda tuh agak kurang sih kalau saya perhatiin di situ. Agak kurang masuk lah. Cuman boleh nggak sih Tenong saya menjawab pertanyaan Tenong yang Tenong lempar ke Mas Kajito? Iya, yang soal kekhawatiran. Nah, kalau saya lihat juga terkait dengan kan kemarin yang sempat kita bahas sebelumnya itu Pak Jokowi tegur Pak Prabowo ini selanjutnya gitu. Dan bukan memberikan statement yang kita anggap kemarin itu adalah ya banyaklah tafsirannya kira-kira begitu. Setelah saya perhatikan lebih jauh dan berkaitan dengan G20, oke lah persoalan global Pak Jokowi selesaikan itu dengan menjadi presidensi G20. Kemudian ternyata saking hebatnya tokoh Pak Jokowi ini dalam internal pun nasional, Pak Jokowi itu bisa menjaga iklim politik kalau saya perhatikan. Jadi dia itu kan udah 2 kali masa jabatan dan ini masa jabatan terakhirnya dan Pak Prabowo lah yang membawa dia dari
Solo ke Jakarta, dari Jakarta menjadi presiden RI, terus menjadi lawan, terus ada kubu Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu juga lenggowo dengan ya udah Pak jatah Pak Prabowo selanjutnya. Kalau saya nilai, saya perhatikan, ternyata itu tuh hanya bagian dari sukaria dan sukacitanya Pak Jokowi, karena kan dia udah selesai juga. Dan kita juga mencari penerus ini sama kayak kalau saya perhatiin tuh ya. Kalau misalnya kita nyalek nih Mas Kajito, Mas Kajito nyalek di Jaksel, saya juga nyalek di Jaksel. Saya dukung kok Mas Kajito, tapi belum tentu saya pilih. Nah, Pak Jokowi milih sendiri maksudnya kan? saya milih sendiri kali. Saya melihat Pak Jokowi itu menjaga iklim politik tuh yang seperti itu tuh. Kepada Pak Ganjar dia demikian, kepada Pak Prabowo dia demikian, kepada Anies yang datang pamit sebagai gubernur DKI ke istana, dan Pak Jokowi itu melihat iklim politik tuh demikian gitu, sehingga persoalan-persoalan secara nasional itu sebenarnya terakomodir dengan Pak Jokowi. Itu tuh yang saya perhatikan. Jadi itu yang namanya supaya tidak ada lagi polarisasi. Polarisasi. Nah, iklim politik seperti itu secara nasional Pak Jokowi itu bisa selesaikan, dan ini langkah beliau yang lebih besar terhadap presidensi G20. Kalau saya perhatiin tuh begitu. Oke, ini kita waktunya udah mau selesai, jadi langsung aja. Bro Kajito closing ya. Saya closing sekaligus menyambung tadi. Masih mau disambung ternyata. Tapi ini untuk closing ya. Jadi gini, sesuai dengan paparan Bro Belmondo bahwa Pak Jokowi itu mampu menjaga kondusivitas nasional. Tapi G20 ini juga membuktikan Pak Jokowi mampu menjaga kondusivitas internasional, global. Kenapa begitu? Karena sebenarnya kemarin tuh ada desakan supaya Putin tuh nggak boleh datang. Rusia tuh di-ban. Rusia harus di-ban, nggak boleh ikut KTT G20 ini. Tapi sama Pak Jokowi nggak bisa, kami non-blok gitu loh. Dia menghadirkan situasi kondusif. Putin boleh datang, meskipun nggak mau datang ya, yang datang Menteri Luar Negeri. Tapi itu kan di luar itu terserah ya, datang enggak. Tapi tetap diundang, tetap diposisikan sama. Konflik apapun di dunia global, silahkan selesaikan. Tapi forum ini untuk mencari penyelesaian yang lebih besar dari itu. Ada 4 poin tadi dipaparkan oleh Saudara Belmondo, dan ini masalah yang sangat penting untuk segera diselesaikan. Dan oleh Pak Jokowi semua diakomodir, semua dijaga kondusivitasnya supaya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak dibeda-bedakan, tidak ini partner saya, aliansi saya enggak. Ini musuh saya enggak ada di situ. Karena Indonesia memang non-blok. Itu artinya bahwa Pak Jokowi tidak hanya sukses menyelenggarakan acara G20, tapi juga sukses menjaga kondisivitas situasi politik global. Dan ini nggak semua orang bisa. Karena selama ini kita lihat dunia itu memang terkotak-kotak ya. Ada yang blok sana, itu memang sejak dari dulu. Jadi sangat sedikit atau mungkin tidak ada ya tokoh yang mampu memposisikan diri sebagai blok yang netral. Dan disinilah Indonesia, dan disinilah Pak Jokowi membuktikan bahwa Indonesia bisa kok gitu. Kita punya kepentingan dengan Amerika, oke. Kita punya kepentingan dengan Cina dan Rusia, oke. Tapi kenapa tidak keduanya kita posisikan sama gitu loh. Di presidensi G20 itu begitu. Jadi apapun konflik di luar sana, oke, selesaikanlah di situ. Kalau mau damai, kalau mau gontok-gontokan ya nggak mau diapain lagi orang sama kerasnya ya kan. Jadi tidak masalah. Dan ini menunjukkan bahwa kenegarawanan ini kalau tingkat nasional ya. Jadi kalau tingkat global bahwa kemanusiaan yang dimiliki Pak Jokowi, keadilan sosial yang dimiliki Pak Jokowi itu begitu tinggi. Jadi beliau ini memang sangat sedikit pemimpin yang internasional bahkan tingkatnya yang bisa memiliki pedoman atau memiliki pijakan ya ideologi politik seperti beliau. Artinya bahwa tokoh ini langka tentu saja di Indonesia juga selama bertahun-tahun. Setelah Soekarno juga baru ada sosok seperti yang mendekati beliau bernama Pak Jokowi ya, dengan karakter yang mirip-mirip lah. Dan semoga penerusnya juga punya karakter yang mirip-mirip. Jangan jauh-jauh lah, kita udah capek gonta-ganti ternyata hasilnya mengecewakan gitu loh. Coba ini untuk anak kok coba-coba, kan ada tuh iklan gitu. Jadi untuk negara juga begitu. Jangan coba-coba, yang pasti-pasti aja lah. Yang sudah jelas track recordnya, yang sudah jelas karakter politiknya, karakter pemimpinannya, ya itulah yang akan jadi penerusnya Pak Jokowi. Saya kira begitu. Taruhannya terlalu besar kalau coba-coba. Betul. Ya. Dan seandainya Presiden Rusia datang, Ukraina datang, sepertinya dalam event G20 ini, saya yakin Presiden Jokowi akan mendapatkan Nobel Perdamaian loh. Seperti halnya waktu tahun lalu kan datang ke negara-negara konflik itu kan. Gitu. Nah, gimana Belmondo? Kalau dari saya tutup,
ini juga periode kedua Pak Jokowi. Pak Jokowi juga nggak akan nyalon lagi. Dan ini masa terakhirnya dan dia akan akan ada penerus Pak Jokowi selanjutnya. Dan masyarakat pasti akan menilai itu dan kita tahulah siapa kira-kira. Dan kita doakan juga semoga G20 ini berjalan dengan lancar, mengeluarkan hasil yang luar biasa. Dan kita dukung Pak Jokowi ini sama-sama karena dia juga nggak punya kepentingan politik apapun lagi di tahun 2024 karena dia nggak nyalon presiden lagi. Dan sedikit info juga, setelah G20 ini, Indonesia juga akan memimpin ASEAN selanjutnya. Dan hasil kemarin ya. Iya, tahun lalu. Dan Pak Jokowi masih membebani itu tuh, karena kan 2023 dan Pak Jokowi selesai 2024. Hal-hal seperti G20, menjaga iklim, Pak Jokowi mencoba menjaga perdamaian, menjaga ekonomi global, melakukan hilirisasi SDM di Indonesia, itu adalah hal yang luar biasa dan kita dukung bersama lah dan kita akui lah. Dan kalau harapan saya tuh, himbauan kelompok-kelompok yang dulu pernah memusuhi Pak Jokowi dan hari ini gatal kepalanya atau pusing melihat itu, udahlah kita akui lah, ini presiden kita. Atau asam lambungnya naik. kita dukung tuh sama-sama. Udah nggak ada lagi lah pihak-pihak manapun yang menjelek-jelekan Pak Jokowi. Kalau saya sih itu. Iya betul. Jadi memang ini seperti yang tadi dibilang oleh Bro Kajito bahwa peristiwa di Bali hari ini itu merupakan fakta yang tak bisa dibantahkan terkait kepemimpinan yang luar biasa dari Presiden Jokowi, dan kita sebagai rakyatnya tentu saja bangga ya. Karena punya pemimpin seperti Presiden Jokowi yang memang kalau saya dengar-dengar nih dari teman-teman misalnya yang sering ke luar negeri ya, pertemuan dengan para petinggi-petinggi di luar itu selalu katanya bilangnya kagum dengan presiden kita itu. Jadi memang ini harus kita akui juga ya, misalnya soal pandemi di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi kan memang teratasi lah, meskipun pandemi atau COVID ini juga masih terus ada, tetapi minimal terkait dengan kondisi ekonomi kita itu kita masih sangat baik-baik aja ya. Dan ini juga jadi contoh juga buat negara-negara yang lain. Oke, Bro Jito, Delmondo, terima kasih, dan kita pemirsa Cokro TV akan ketemu lagi ya minggu depan dalam tema yang menarik lagi untuk kita bahas. Terima kasih, dadah.